Republik Indonesia adalah negara pertama yang lahir sesudah berakhirnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1945. Oleh sebab itu, Indonesia merupakan negara ke-70 tertua di dunia. Dengan nama resmi Republik Indonesia, dulunya negara kita ini dikenal dengan nama Hindia Belanda. Nama Hindia Belanda atau Nederlands-Indië diberikan oleh pemerintah Kerajaan Belanda semasa penjajahan yang dimulai 1602 yang lalu, dan diselingi oleh penjajahan Prancis, Inggris dan Jepang. Nama yang berasal dari kata Indus atau Hindia, dan Nesia yang berarti kepulauan, merupakan gagasan seorang pengacara Inggris bernama James Richardson Logan dan koleganya, yang ahli geografi. Dikutip dari laman indonesiabaik.id, nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850, di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia atau JIA, yang terbit di Singapura. Di mana penemunya adalah dua orang asal Inggris yaitu James Richardson Logan dan George Samuel Windsor et al. Saat itu, nama Hindia untuk nama negara kita, sering tertukar dengan nama tempat lain. Oleh karena itu, keduanya berpikir, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Di mana EAR mengusulkan dua nama yaitu Indonesia atau Malayunesia. EAR sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan memilih nama Indonesia. Dan belakangan Logan mengganti huruf U menjadi O, dan jadilah Indonesia. Nama Indonesia lalu dipopulerkan oleh seorang etnolog asal Jerman, Adolf Bastian melalui bukunya, Indonesian Oder die Inseln des Malaysian Archipels dan die Volkef des Ostasien, pada tahun 1884. Kemudian penggunaan nama Indonesia secara nasional terucap secara bersama-sama, dalam Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia melalui proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, untuk sejarah awal perjalanan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Data Temu tidak akan membahasnya dalam video ini. Khusus dalam video ini, Data Temu hanya akan membahas beberapa hal-hal penting lainnya selain sejarah, tentang Indonesia di mata dunia. Secara politik, Indonesia merupakan negara demokrasi ketiga terbesar di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Dalam peringkat global, Indeks Demokrasi Indonesia bertengger di posisi ke-52, menurut The Economist Intelligence Unit atau EU. EU juga mengelompokkan Indonesia sebagai negara dengan demokrasi yang cacat, atau flawed democracy. Sama-sama kita lihat, beberapa tahun terakhir, kenyataannya demokrasi Indonesia memang mengalami penurunan. Dikutip dari unpad.ac.id, ada banyak riset yang menjabarkan penyebab penurunan demokrasi tersebut. Beberapa di antaranya laporan rutin The Economist Intelligence Unit, Indeks Demokrasi Indonesia, dan 2021 Democracy Report yang menunjukkan pengurangan signifikan tentang kebebasan sipil, pluralisme, dan fungsi pemerintahan. Penurunan kualitas tersebut menunjukkan pergeseran pola demokrasi Indonesia, yang semula demokrasi elektoral menjadi demokrasi yang cacat. Organisasi Dana Moneter Internasional atau IMF mencatat bahwa Indonesia masuk dalam kelompok 10 negara dengan produk domestik bruto atau PDB terbesar di dunia yang berada di peringkat ke-7. Mengutip World Economic Outlook IMF edisi Oktober 2022, PDB Indonesia mencapai 4,02 triliun dolar Amerika, berdasarkan pendekatan purchasing power parity atau paritas daya beli. Sementara itu, dikutip dari kompas.com, Indonesia termasuk dalam 10 negara dengan ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2023, yang berada di posisi ke-6 setelah Jerman. Sedangkan tingkat kemiskinan pada September tahun 2022 tercatat sebesar 9,57% atau sebanyak 26,36 juta jiwa.
di mana tingkat kemiskinan ini naik tipis dibandingkan bulan Maret di tahun yang sama yaitu sebesar 9,54%. Meski begitu, tingkat kemiskinan di Indonesia masih diklaim rendah oleh pemerintah, namun kenyataannya Indonesia masuk dalam urutan ke-73 negara termiskin di dunia menurut data World Population Review. Akan tetapi menurut laman Global Finance, Indonesia menempati di urutan ke-91 negara paling miskin di dunia pada tahun 2022. Basis perhitungan menurut Badan Pusat Statistik, sangat rendah jika dibandingkan menurut ketentuan perhitungan Bank Dunia. Di mana orang yang dikatakan miskin menurut BPS, memiliki pendapatan di angka Rp505.469 per kapita per bulan. Sedangkan menurut Bank Dunia, orang yang dikatakan miskin memiliki pendapatan sebesar Rp984.360 per kapita per bulan, menurut kurs Rp15.216. Indonesia adalah produsen minyak kelapa sawit terbesar peringkat pertama di dunia, dan diikuti oleh negara tetangga Malaysia. Berdasarkan data United States Department of Agriculture atau USDA, memproyeksikan produksi CPO Indonesia bisa mencapai 45,5 juta metrik ton pada periode 2022 hingga 2023. Jika digabungkan, dua negara ini penyumbang 83% dari produksi minyak CPO secara global, yang totalnya diperkirakan mencapai 77,22 juta metrik ton pada periode 2022 hingga 2023. Teknik sosro bahu merupakan teknik konstruksi jalan yang digunakan terutama untuk memutar bahu lengan beton jalan layang, yang ditemukan oleh Insinyur Cokorda Rakasukawati asal Indonesia. Teknik ini telah banyak diadopsi oleh banyak negara seperti Cina, Prancis dan Jerman, karena lebih efisien dan hemat biaya. Berdasarkan akumulasi persebaran bahasa daerah per provinsi, ternyata Indonesia tercatat memiliki 733 bahasa daerah, dan menjadikan Indonesia menempati posisi kedua setelah Papua Nugini yang memiliki jumlah bahasa terbanyak di dunia. Menurut data Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, bahasa Indonesia adalah bahasa paling banyak digunakan di dunia. Tercatat ada 30 negara, 76 lembaga, dan 7.683 orang yang menggunakan bahasa Indonesia per Juli 2021. Indonesia menjadi negara berkembang pertama di dunia yang mengoperasikan sistem satelit domestik sendiri setelah peluncuran satelit Palapa A1 pada tanggal 8 Juli 1976. Saat itu, satelit Palapa A1 mengorbit bumi pada tahun 1976 hingga tahun 1983, dan dibangun di masa Presiden Soeharto dalam rangka meningkatkan kemajuan teknologi komunikasi Indonesia. Peluncuran satelit Palapa A1 dilakukan di Cape Kennedy, Florida, Amerika Serikat, dan disiarkan langsung melalui saluran televisi Republik Indonesia. Saat ini, selain Indonesia, satelit Palapa mampu mencakup Asia Tenggara, bahkan seluruh Asia. Tim sepak bola asal Indonesia adalah tim pertama di kawasan Asia yang lolos ke Piala Dunia FIFA. Indonesia saat itu tampil di ajang Piala Dunia tahun 1938 dengan nama tim Hindia Belanda. Akhir Januari 2018, FIFA mengakui jika timnas Hindia Belanda yang tampil pada Piala Dunia 1938 adalah timnas Indonesia. Mereka juga menyebut bahwa Indonesia adalah tim Asia pertama yang tampil di Piala Dunia. Saat itu, PSSI sebagai induk sepak bola Indonesia, terkesan tidak merestui timnas Indonesia yang diberangkatkan. Pasalnya, kala itu PSSI dan Netherlands Indische Voetbal Unie atau NIVO sedang bersih tegang. Meski demikian, sebanyak 17 putra terpilih yang terdiri dari etnis Tionghoa, Indo-Eropa atau Belanda, dan putra asli Indonesia, tetap diberangkatkan ke Piala Dunia di Prancis.
Namun, perjalanan berminggu-minggu yang menggunakan kapal tidak membuahkan hasil yang positif. Di mana Indonesia kalah menghadapi Hongaria dalam pertandingan pertamanya, yang saat itu menggunakan sistem gugur. Indonesia pernah keluar dari keanggotaan PBB pada Januari 1965, di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Saat itu, Indonesia menganggap PBB tidak bisa bersikap adil dan netral, menghadapi perselisihan atau sengketa yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia. Pasca Presiden Soekarno digulingkan dari kursi kepresidenan, pada 19 September 1966, Indonesia masuk kembali ke dalam keanggotaan PBB sebagai anggota ke-60. Menara Kuala Lumpur adalah menara yang dirancang oleh orang asal Indonesia bernama Insinyur Ahmad Mordijat. Beliau ini merupakan lulusan Institut Teknologi Bandung, yang sudah 14 tahun bekerja di Malaysia. Meski bekerja di sana dalam waktu yang cukup lama, dia tetap tidak mau melepaskan kewarganegaraan Indonesia. Patung Pahlawan Nasional Indonesia Jenderal Sudirman ternyata juga diabadikan di depan Menteri Pertahanan Tokyo, Jepang. Patung ini merupakan hadiah dari Kementerian Pertahanan RI kepada Kementerian Pertahanan Jepang, yang diresmikan pada 14 Januari 2011. Dalam sejarahnya, Jenderal Sudirman pernah bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, sebuah organisasi yang dibentuk oleh Jepang. Patung Jenderal Sudirman setinggi 4 meter ini, merupakan satu-satunya patung pahlawan asing yang dipamerkan di Jepang. Presiden ketiga Republik Indonesia, Baharudin Jusuf Habibie atau biasa dikenal dengan B.J. Habibie, adalah mantan Presiden RI yang telah memiliki 46 hak paten di bidang aeronautika atau penerbangan. Aeronautika adalah penelitian, desain dan studi manufaktur mesin atau teknologi penerbangan untuk mengoperasikan pesawat terbang dan rudal. Pulau Jawa adalah pulau terpadat di Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 154 juta jiwa. Dan diikuti Pulau Sumatera yang memiliki jumlah penduduk sekitar 59 juta jiwa, Pulau Kalimantan 16 juta jiwa, Pulau Sulawesi 19 juta jiwa, dan Pulau Papua 4 juta jiwa. Selain itu, Pulau Jawa juga termasuk salah satu pulau terpadat ke-9 di dunia. Dilansir dari Detik.edu, pulau terpadat di dunia berada di Nusa Tenggara Barat yaitu Pulau Bungin, yang berlokasi di Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa. Berdasarkan artikel Dinas Pariwisata NTB pada Maret 2022 lalu, Pulau Bungin memiliki luas 8,5 hektar dengan penghuni sebanyak 5.000 penduduk. Tambang emas Grasberg di Papua, menduduki posisi ketiga terbesar di dunia, dengan total produksi 1.370.000 ons emas sepanjang tahun 2021. Angka ini mencakup 1,2% total produksi emas di seluruh dunia. Sejak tahun 1990, Grasberg telah memproduksi lebih dari 53 juta ons emas, hingga menjadikannya salah satu tambang emas dengan deposit paling bernilai sepanjang masa. Tambang emas ini merupakan bagian dari perusahaan Freeport-McMoRan, yang dioperasikan oleh PT Freeport Indonesia di Papua. Danau Toba di Sumatera Utara, adalah danau vulkanik alami terbesar di dunia. Danau Toba diperkirakan menjadi lokasi letusan monster, yang terjadi sekitar 70.000 tahun yang lalu dan dianggap sebagai letusan eksplosif terbesar yang pernah ada di muka bumi, yang membunuh sebagian besar manusia pada saat itu. Di antara Pulau Jawa dan Sumatera, terdapat pulau vulkanik tempat berdirinya Gunung Krakatau yang terkenal di dunia. Letusan Gunung Berapi Krakatau tahun 1883 adalah letusan gunung berapi paling mematikan yang tercatat dalam sejarah. Pada saat itu, gunung ini melepaskan 2 tsunami raksasa, yang menewaskan lebih dari 36.000 orang, dan menghancurkan banyak desa terutama di wilayah pesisir.
Suara yang dikeluarkan oleh letusan Gunung Krakatau ini, konon dianggap sebagai suara paling keras yang pernah terdengar di dunia, bahkan terdengar lebih dari jarak 4.653 km. Jakarta, pernah menjadi kota terpopuler di Instagram Stories pada tahun 2017 yang lalu. Jakarta adalah kota yang paling banyak di Instagram Stories di Asia dan nomor 8 di seluruh dunia. Jakarta adalah kota nomor 1 di Asia, yang paling sering digeotak dalam format Stories Instagram.